Dilaksanakan. Saya dan teman-teman non-muslim lainnya sangat diterima di kampus ini. Jika di kampus lain masih dengan kata-kata toleransi, Oke, baik Bapak-Bapak semua dan Ibu guru yang hebat yang sudah berkenan untuk meluangkan waktu efektifnya di malam hari ini. Kita akan mulai tentunya dengan beragam kebahagiaan yang akan kita berikan dalam kesempatan kali ini. Dan sebelum kita mulai, alangkah baiknya jika Bapak dan Ibu memperlihatkan wajahnya terlebih dahulu. Karena tanpa terlihat wajah sepertinya belum ada beragam hal yang bisa kita permainkan untuk saat ini. Karena menimba ilmu butuh, tetapi bahagia itu di awal. Oke, izin kepada Bapak dan Ibu yang saat ini masih menutup wajahnya, karena kita akan bersenang-senang tentunya sebelum kita melakukan banyak hal yang akan dipandu oleh Ibu atau Oma Tuti Dede dari Bambu Apus. Luar biasa. Terima kasih Bapak Kemal, terima kasih Ibu Dr. Anda Hesti, Bapak Jenggos, keren banget. Ibu Teti, terima kasih. Kemudian ada siapa lagi ya? Ibu Nina belum terlihat ini. Bapak Dede, izin. Ibu Jamila, terima kasih sudah berkenan untuk berupaya membuka wajahnya terlebih dahulu agar kita bisa bersenang-senang. Yuk, tanpa berpanjang kalimat agar tidak terlalu larut, jadi izinkan kami memandu dalam hal ini. Tentunya sebelum kita mulai, boleh ikuti tangan saya terlebih dahulu, dilihat, sudah terlihat Bapak dan Ibu? Oke, baik, terima kasih. Ada berapa Bapak Ibu semuanya di sini jarinya? 5, aduh tidak kedengaran suaranya. Anak-anak saja kalau tidak kedengaran suaranya kita akan selalu mengulangnya. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 5. Ada 5. Ya, ini baru namanya seru ini baru namanya. 5 ya, kita hitung. 1. Ya. Coba hitung 1, 2, 3, 4. Hanya 4, Bu. Ya gimana ini? Hanya 4. Banyak ngumpet. Hanya 4 ternyata. Baik. Bapak dan Ibu semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar Bapak dan Ibu semuanya yang saat ini sudah meluangkan waktunya? Alhamdulillah baik. Baik, luar biasa. Alhamdulillah. Sepertinya dari Sabang sampai Merauke sudah berada di dalam Zoom yang tepatnya difasilitasi oleh rekan-rekan kami, terutama untuk Bapak Ketua kami ada Bapak Arizal Muhaimin Yunus yang telah memfasilitasi kita untuk bisa menimba ilmu bersama-sama tepatnya di hari Senin. Ibu HUT IGI yang ke-16 pastinya, dan ini dalam menyambut untuk Hari Guru Nasional, dan tepatnya hari ini adalah hari Senin tanggal 24 November 2025. Yuk, tanpa kita memperlama waktu, kita buka terlebih dahulu tentunya dengan berdoa. Kenapa demikian? Karena doa silahul mukmin, karena doa itu adalah bagian dari ibadah untuk kami yang beragama muslim, dan untuk yang beragama non muslim pastinya juga ibadah. Oleh karenanya mari kita tundukkan sejenak kepala kita untuk berdoa, seraya mengundang rahmat dari Sang Pencipta agar diberkahi untuk program agenda kita hari ini. Berdoa untuk yang beragama muslim diawali dengan lafaz basmalah, dan untuk yang beragama di luar muslim silakan sesuai dengan agamanya masing-masing. Dimulai. Berdoa tidak akan pernah selesai karena kita membutuhkan doa. Baik, siap Bapak dan Ibu, apa kabar hari ini?
Wah, baik. Suaranya tidak ada. Kembali. Silakan dibuka saja terlebih dahulu. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Arizal. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Sebelum kita masuk ke acara berikutnya, ada hal yang sangat penting. Karena ini adalah sebuah agenda yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua Dewan Guru yang berada di Nusantara. Kita akan buka terlebih dahulu tentunya dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tadi kita sudah buka dengan doa, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Mohon berkenan untuk Bapak dan Ibu yang saat ini masih menutup wajahnya karena banyak hal, berkenan untuk dibuka sejenak. Mohon perhatian sejenak, karena kita akan melanjutkan dengan menyanyikan lagu dari Mars Iggy. Indonesia mengemban visi mencerdaskan bangsa, mendidik generasi mulia, kehormatan kode etik guru Indonesia, Ikatan Guru Indonesia, menjadi guru sejati, mengabdi untuk negeri, jadi mutiara Ibu Pertiwi. Ikatan Guru Indonesia, jayalah Iggy, majulah Iggy. Ikatan Guru Indonesia.
Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan untuk menyanyikan lagu Bangsa Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Igi. Baik, tanpa berpanjang kalimat lagi, kita sudah masuk kepada agenda yang saat ini kita nanti-nantikan. Sebelum kita berikan waktu sepenuhnya kepada pemateri kita, ada Oma Tuti Dede yang saat ini sudah mempersiapkan diri. Beliau adalah pemateri yang cukup handal. Beliau adalah seorang kepala sekolah yang tidak akan kami pernah beritahukan. Kenapa demikian? Karena akan menjadi suatu hal yang mengejutkan ketika kita mendengar langsung dari pematerinya. Sebelum itu, kita akan mendengarkan terlebih dahulu, yaitu sambutan dari Ketua IGI Daerah Kota Tangerang Selatan. Beliau adalah Ayahanda Arizal Muhaimin Yunus. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Silakan kepada Bapak Arizal. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati pemateri kita Ibu Tuti Dede, SPD MM, yang nanti akan membawakan materi berbagi praktik baiknya di kegiatan webinar kita, dan yang sama-sama kita hormati juga Bapak moderator kita Bapak M. Ridwan. Beliau adalah salah satu pengurus Ikatan Guru Indonesia Kota Tangerang Selatan dan juga seorang guru, serta para pengurus IGI Tangsel dan juga seluruh peserta webinar kali ini, ya, webinar yang kami selenggarakan di hari Senin 24 November 2025 yang luar biasa. Baik, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru Nasional tahun 2025 kepada seluruh pendidik hebat yang ada di Indonesia. Terima kasih atas dedikasi, atas perjuangan, pengorbanan, dan kegiatannya yang tidak pernah putus untuk mendidik generasi bangsa. Saya juga menyampaikan selamat ulang tahun ke-16 untuk Ikatan Guru Indonesia di seluruh kota, di tanah air Indonesia, di yang ke-16 tahun. 16 tahun itu bukan waktu yang singkat, ya. IGI sudah menjadikan ruang belajar yang kolaboratif, yang membuka pintu-pintu inovasi serta berbagi praktik baik bagi seluruh guru di Nusantara. Bapak Ibu yang saya banggakan, saya teringat laporan dari salah satu laporan dari UNESCO tahun 2023 bahwa kualitas pendidikan memang meningkat signifikan ketika guru itu diberikan ruang untuk berkolaborasi, berinovasi, dan memiliki akses pada pengembangan profesi yang berkelanjutan. Nah, hal ini sangat sejalan dengan semangat kami di Kepengurusan Ikatan Guru Indonesia untuk terus menghadirkan pelatihan serta kegiatan yang relevan berbasis dengan kebutuhan guru tersebut. Nah, selain itu juga di kementerian kita, Kemendikbudristek tahun 2024 itu melaporkan bahwa guru yang menerapkan praktik baik secara konsisten akan mampu meningkatkan capaian belajar siswa hingga 32%, terutama pada pembelajaran yang berbasis karakter, kolaborasi, dan kreativitas. Sehingga dari data-data tadi kami meyakini bahwa semakin banyak Bapak Ibu bisa berinovasi dalam pembelajaran serta berbagi praktik baik, maka secara tidak langsung juga akan meningkatkan capaian belajar siswa. Tema webinar kita kali ini adalah praktik baik penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang memang sudah digagas oleh kementerian di awal era kementerian kita yang sekarang. Dan ini memang akan terus dilakukan, ya, kegiatan ini dengan mensinergikan kemitraan yang ada di orang tua dan juga sekolah. Ini adalah bentuk kita untuk menghadirkan
pembelajaran yang kolaboratif, kreatif, kontekstual, berdampak langsung pada siswa. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menjadi inspirasi serta penambahan historikal berbagi praktik Bapak Ibu ya. Kami mengundang Bapak Ibu yang lain yang memiliki berbagi praktik baik yang serupa dan itu sejalan dengan semangat kami di Ikatan Guru Indonesia, bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kami. Akan kami fasilitasi yang berkaitan dengan kegiatan berbagi praktik baik. Ya, guru yang baik mengajar dari hati ya dan memberikan contoh terbaiknya mereka. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini dan kita semua pasti selalu mengajar atau memberikan pengajaran terbaik kita yang dari hati dan juga selalu berinovasi serta berkolaborasi. Terakhir yang bisa kami sampaikan, jangan pernah meremehkan apa yang kita lakukan. Sedikit pun apa yang kita lakukan itu akan berdampak kepada hal di kemudian hari, di masa depan peserta didik kita, murid-murid kita yang akan menjadi masa depan mereka. Karena itu Bapak Ibu guru adalah penentu dari masa depan bangsa Indonesia. Dan masa depan Indonesia ada di tangan Bapak Ibu guru. Terakhir saya tutup dengan pantun. Ya, mudah-mudahan cocok ini. Berlayar perahu menuju samudra. Cakep. Angin berhembus membawa harapan. Teruslah Cakep. berkarya, wahai Bapak Ibu guru tercinta. Indonesia kuat, lahir dari pendidikan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Baik, kita angkat tangan kita terlebih dulu, kita acungkan jempol kita untuk Ketua IGI Kota Tangerang Selatan yang luar biasa. Cakep, terima kasih banyak kepada Ayahanda Arizal Muhaimin Yunus yang telah memberikan sebuah kalimat yang sangat monumental untuk kami, yaitu praktik baik. Ternyata praktik baik itu jangan pernah diabaikan. Kenapa demikian? Karena sesuatu hal yang kontekstual itu pasti akan mengakibatkan dan memberikan dampak yang sangat besar untuk para peserta didik kita. Baru saja kami ambil kembali ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kenapa? Karena saya melihat ketua saya menggunakan batik IG-nya, sedangkan saya baru saja pulang dari tempat ibadah masjid, jadi saya belum menggunakan batik. Saya ambil jaket saya, bahwasanya saya adalah anggota IG yang memang ditugaskan untuk memberikan yang terbaik dalam beragam hal yang bisa disinergikan. Baik, tanpa berpanjang kalimat lagi, karena waktu sudah sangat larut, kita akan mulai tentunya. Mohon bersiap apabila kesulitan untuk mencatatnya di dalam gawai ataupun perangkat lain, boleh menggunakan buku. Ya. Kenapa harus dicatat? Karena ilmu yang akan kita terima akan meresap itu ketika kita mencatatnya, tidak hanya disimak. Karena catatan adalah bagian penting. Lihat saja para pendahulu-pendahulu kita. Bagaimana Aristoteles itu bisa memberikan rumus-rumusnya, kemudian Thomas Alva Edison bisa memberikan rumus-rumusnya itu ataupun catatan pentingnya. Ketika beliau tidak mencatat, gimana caranya? Oleh karenanya mari kita bersama-sama siapkan semuanya, kita luruskan niat kita agar kita bisa mendapatkan ilmu yang saat ini akan diberikan dan disampaikan oleh Oma Dede yang saat ini sudah mempersiapkan diri. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan kepada Ibu Tuti Dede MPD. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Ridwan, host kita nih keren sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ketua IGI Kota Tangerang Selatan, Bapak Arizal Muhaimin, alhamdulillah. Juga segenap panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan ini, saya ucapkan terima kasih. Dan juga yang saya banggakan, Bapak Ibu guru hebat yang malam hari ini sudah membersamai saya. Terima kasih mau mengikuti kegiatan dalam rangka hari ulang tahun
IGI Kota Tanggal IGI se-Indonesia yaitu yang ke-16 dan juga hari ulang tahun PGRI yang ke-80. Ya, salawat dan salam tak lupa mari sama-sama kita limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumil kiamah nanti kita termasuk umatnya yang akan mendapat syafaatnya. Pada malam hari ini saya sangat bersyukur karena sudah lama saya tidak eh, bertemu di sini ya Pak Rijal, Pak Ridwan. Alhamdulillah hari ini saya diberikan kesempatan untuk bersama-sama berbagi praktik baik. Yang insya Allah berbagi praktik baik ini biasanya sudah diterapkan kepada teman-teman semua ya. Saya akan mengucapkan terima kasih dulu pada rekan-rekan saya dari daerah. Ini ada dari Palembang, dari Sumatera, dan juga teman-teman kepala sekolah yang begitu mensupport saya ketika saya bilang ada kegiatan ini. Mereka terima kasih semuanya. Saya tidak bisa mengucapkan atau mengucap satu persatu untuk saya ungkapkan di sini. Saya juga mendapat dukungan dari Pak Kasih Kurikulum kemarin. Beliau mensupport saya. Maju terus Bu Tuti Igi. Terima kasih. Insya Allah apa yang kita lakukan seperti tadi kata Pak Ketua, apapun yang kita lakukan insya Allah akan berdampak. Dan itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang guru bahwa kita akan terus belajar dan belajar. Baik Bapak Ibu, tidak berpanjang lagi kalimat saya. Saya akan mulai dengan apa materi saya. Di sini saya akan berbagi praktik lain. Izin saya screen-nya Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak terjadi. Oke. Mm-mm. Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak? On Oke. proses Ibu. Ya, sekarang sudah terlihat. Sudah, Sangat Ya, jelas. sudah, Bu. Mm-mm. Punten ya. Ya. Praktik baik biasanya Bapak Ibu kita sering mendengar atau sudah kebiasaan ya kalau di sekolah-sekolah itu pembiasaan anak hebat itu seperti yang sudah sering kita lakukan bahkan kita lakukan dengan melakukan kegiatan senam bersama, bangun tidur, beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, tidur cepat dan beristirahat. Itu sudah sering sekali kita dengar ya Bapak Ibu ya. Ya. Sudah tidak usah kenalan lagi Pak Ridwan karena saya sudah bukan wajah baru lagi tapi wajah baru tapi wajah lama kali ya. Ya, Bapak Ibu, saya selalu bersemboyan bahwa semua bisa berperan untuk kebaikan. Ini adalah semboyan hidup saya. Saya ingin mensupport kepada guru-guru yang masih muda ya bahwa kita bisa berperan untuk kebaikan. Itu selalu semboyan hidup saya. Oke. Nah, kebiasaan 7 kebiasaan anak hebat yang biasa Bapak Ibu dengar tadi sering dinyanyikan bahkan sering kalau di sekolah saya sudah diterapkan melalui senam ya. Tapi di sini saya akan membahas 7 kebiasaan anak hebatnya yang dalam versi lain yaitu ada 7 juga yang harus Bapak ketahui. Mulai dari sopan, mandiri, bersih, tertib, hebat atau berprestasi, sehat dan peduli. Ya. Nah, apa itu praktek baik penerapan 7 kebiasaan anak hebat? 7 kebiasaan anak hebat atau lebih disingkatnya 7 KAIH adalah serangkaian kebiasaan positif yang diarahkan untuk membentuk karakter anak agar mandiri, berakhlak, berakhlak baik, bertanggung jawab, dan mampu bekerja sama. Hal ini banyak digunakan dalam kegiatan pembinaan karakter di sekolah-sekolah. Nah, pembinaan karakter di sekolah-sekolah ini harus dimulai dari awal ketika sudah memasuki tahun ajaran baru. Biasanya saya akan ajak bicara Bapak Ibu guru untuk membiasakan anak-anak mulai dari penyambutan, mulai dari pembiasaan mereka ikut kegiatan sholat duha berjamaah. Mereka sudah mulai saya persiapkan dari awal. Mungkin sama ya Bapak Ibu ya. Dilanjutkan dengan 7 kebiasaan anak hebat itu ada praktik baiknya Bapak Ibu, di mana kita harus mempraktekannya pun sama-sama. Dimulai dari kata yang pertama yaitu sopan. Sopan ini menunjukkan sikap hormat dalam perkataan dan perbuatan. Dalam praktik baiknya, sopan itu Bapak Ibu kita bisa mengambil 3 kalimat sakti. Mulai dari tolong, maaf, terima kasih. Itu selalu saya terapkan dan saya tidak akan pernah bosan untuk mengajak anak-anak mengucapkan 3 kata-kata sakti ini.
Pasti Bapak Ibu juga sama. Saya yakin semua sekolah pasti akan menerapkan yang namanya mengucapkan kata-kata tiga kata-kata ajaib ini. Ya. Dan yang lebih jelasnya lagi, coba Bapak Ibu perhatikan perbuatan dari anak-anak kita dalam praktik baiknya, yaitu tidak memotong pembicaraan guru atau teman. Ketika guru sedang berbicara atau teman sedang berbicara, kita memberikan kesempatan melihat bahwa inilah sopan yang harus anak-anak tunjukkan. Juga anak-anak biasakan dengan menyapa guru, tidak hanya itu guru saya, tapi semua guru yang ada di sekolah adalah guru saya. Jadi biasakan menyapa saat bertemu kepada orang-orang di sekeliling sekolah. Ya, tidak hanya satu guru, karena anak-anak kan kalau tidak dibiasakan ya, mereka hanya bilang ini guru aku, tapi sementara di sana ada guru kelas 1 sampai guru kelas 6, bahkan yang sekolahnya jumlahnya besar, mungkin gurunya lebih dari 10 atau 20 guru di lingkungan sekolahnya sendiri. Ya, biasakan juga anak-anak itu untuk bersikap mandiri, Bapak Ibu. Mandiri di sini anak-anak bisa mampu melakukan hal-hal yang tidak bergantung kepada orang lain. Dalam praktik baiknya, mereka bisa menyiapkan perlengkapan sekolah sendiri, membuat tugas tanpa disuruh. Bapak Ibu bisa melihat ketika mereka datang ke sekolah, mengerjakan tugas tanpa disuruh lagi oleh guru, tapi mereka sudah paham. Ini loh tugas aku harus begini, aku harus begitu. Jadi kita sudah membiasakan bahwa anak-anak hebat itu ya praktik baiknya seperti ini, ya. Yang ketiga adalah bersih, Bapak Ibu. Bersih. Bersih, menjaga diri dan lingkungan agar tetap higienis. Tidak semua anak-anak itu, mohon maaf ya, apa ya, karena pengaruh dari lingkungannya. Tapi saya yakin kok anak-anak kita semua pasti bisa menjaga diri sendiri. Bagaimana mereka bisa mempraktikbaikannya untuk bisa membiasakan. Kalau makan itu ya harus cuci tangan dulu. Setelah makan cuci tangan dan jangan lupa berdoa. Terus lagi kita membiasakan lagi apa? Membuang sampah pada tempatnya. Ya, itu pembiasaan-pembiasaan yang memang harus kita lakukan tanpa kita suruh lagi karena mereka sudah tahu, oh saya ini harus bersih. Tidak hanya saya, tapi sekolah saya, lingkungan saya juga harus bersih. Nah, yang keempat tertib Bapak Ibu. Bagaimana pembiasaan anak-anak agar tertib? Tertib di sini melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang sudah disepakati. Contoh praktik baiknya, datang tepat waktu ke sekolah. Mentaati tata tertib kelas. Mentaati tata tertib kelas itu bukan hanya mentaati peraturan sekolah, tapi mereka sudah membuat kesepakatan bersama kepada Bapak Ibu guru ketika masuk di tahun ajaran baru. Pasti Bapak Ibu guru sudah mempersiapkan. Ini loh, anak-anak harus tertib. Tertib melakukan kegiatan yang ada di sekolah. Misalkan apa Bu Tuti? Anak-anak bisa kita biasakan tertib. Tertib apa namanya menaruh daftar hadir kalau Bapak Ibu guru sudah membuat kelasnya kreatif, membuat kelasnya dengan hiasan-hiasan yang bisa membuat anak-anak itu saya sudah datang jam segini. Mereka akan memasukkan apa itu kalau di ya apa namanya membuat hiasan-hiasan kelas yang menunjukkan bahwa itulah praktek baik tertib yang ada di kelasnya masing-masing. Nah, yang kelima ini Bapak Ibu, hebat. Hebat itu berprestasi. Berprestasi itu giat belajar. Artinya di sini mampu bekerja sama dalam belajar tidak hanya untuk diri sendiri, tapi praktik baiknya mereka mau loh. Rajin membaca, aktif bertanya saat diskusi. Bahkan mereka pada saat giat belajar itu Bapak Ibu mereka ingin tahu tantangan apa setiap hari belajar apa. Mereka tidak akan diam di tempat, tapi berani bertanya kepada Bapak Ibu guru. Nah, yang keenam sehat Bapak Ibu guru. Sehat di sini, anak Indonesia itu hebat pada praktik baiknya anak itu harus sehat Bapak Ibu. Bagaimana menjaga kondisi fisik dan mental tetap prima. Pada praktik baiknya, anak-anak sekarang enak ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, anak-anak sekarang kalau yang masuk pagi sekarang rata-rata belum sarapan karena mereka mengharapkan ada MBG di sekolah ya. Tapi alangkah baiknya juga kalau mereka sudah sarapan dari rumah. Bahkan mungkin melakukan kegiatan olahraga yang ringan di rumahnya ya agar fisik mereka lebih sehat lagi. Nah,
Yang ketujuh, praktek baiknya itu adalah peduli Bapak Ibu. Banyak sekali di lingkungan kita Bapak Ibu, anak-anak yang sekarang itu kurang peduli. Tapi di sini saya mengajak kebiasaannya. Hayo Bapak Ibu, kita terapkan praktek baik, peduli. Peduli terhadap lingkungan dan orang lain. Bagaimana anak-anak itu bisa peduli kepada teman di lingkungannya. Misalkan praktek baiknya bisa membantu teman yang kesulitan, mengucapkan selamat kepada teman yang berprestasi. Ini susah loh Bapak Ibu kalau tidak dibiasakan rasa kepedulian itu ya. Contohnya apa Bapak Ibu? Mereka ketidak ketidakkepeduliannya kenapa? Karena sekarang itu jarang jarang bukannya jarang maksudnya berbeda-beda ya. Ada anak yang tidak peduli karena asik dengan main sendiri, dengan kebiasaannya bermain HP sendiri. Tapi mudah-mudahan anak kita tidak ya Bu ya. Mengucapkan selamat kepada teman yang berprestasi itu juga eh, sangat sangat jarang ketika anak tidak punya rasa peduli. Tapi insya Allah anak-anak di sekolah kita sudah kita biasakan dengan 7 praktek baik ini ya Bapak Ibu ya. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, praktek baik penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat adalah tindakan nyata anak dalam bersikap sopan, mandiri, bersih, tertib, berprestasi, sehat, dan peduli sehingga terbentuk karakter sejak dini. Nah, karakter sejak dini itu tidak hanya dimulai ketika anak, kalau saya masuk di SD pasti saya akan mulai dari pembiasaan anak di kelas 1. Tapi mungkin kalau yang sudah dari TK sudah biasa Bapak Ibu ya. Karena di TK juga diajarkan bagaimana bersikap sopan santun, bagaimana mandiri, bersih, tertib, dan juga berprestasi, sehat. Itu di TK sudah diajarkan Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan mereka sudah dari sekolah TK, sebenarnya kita yang sudah SD itu sudah tinggal melanjutkan lagi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ada nggak sih Bu sikap yang harus kita sebagai guru kita bagaimana menerapkannya? Sikap guru dalam menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini? Ada Bapak Ibu. Dimulai dari sopan, mandiri, bersih, tertib, hebat, sehat, dan peduli. Tadi sudah dimulai. Tapi bagaimana anak itu mau mulai kalau Bapak Ibu guru belum memberikan contoh ya Bapak Ibu ya? Sopan tadi anak-anak bisa mengucapkan dengan kalimat-kalimat 3 kata-kata kalimat yang hebat. Nah, di sini juga guru harus memberikan contoh. Bagaimana guru bisa menjadi teladan untuk bersikap sopan. Sopan kepada semua warga sekolah. Bagaimana guru juga bisa memberikan kesempatan untuk anak-anak berlatih mandiri. Jadi jangan oh, kamu nggak bisa. Kamu nanti dibantu ini, berikan kesempatan kepada anak-anak untuk berlatih mandiri. Nah, bersih, Bapak Ibu guru juga bisa menerapkan, membiasakan kelas yang bersih, lingkungan yang bersih, pakaian yang bersih. Pakaian yang bersih itu bukan harus baru, Bapak Ibu, tapi pakaian yang memang ya, dicuci dan bisa dipakai dalam kelihatan bersih. Nah, tertib, Bapak Ibu guru. Guru konsisten pada aturan kelas. Jangan hanya guru membuat aturan, tapi gurunya sendiri, mohon maaf, datang terlambat, tidak mempersiapkan materi, bahkan cuek kepada anak-anak. Ya, bagaimana pembelajaran bisa berjalan kalau Bapak Ibu guru tidak konsisten juga pada aturan kelas yang dibuatnya? Kan di sana anak-anak mencontoh kepada Bapak Ibu guru. Ketika Bapak Ibu guru membuat aturan kelas, Bapak Ibu guru juga membuat kesepakatan kelas. Ini loh kesepakatan kelas kami yang sudah dibuat dan yang akan dituruti oleh semua warga sekolah atau warga kelas. Hebat, hebat berprestasi. Guru memotivasi dan memfasilitasi perkembangan siswa. Bapak Ibu guru jangan pernah lelah untuk memberikan motivasi. Jangan pernah lelah untuk memberikan motivasi kepada anak-anak. Karena setiap anak itu mempunyai perkembangan, mempunyai nilai sendiri-sendiri, mempunyai kemampuan yang berbeda. Jadi ketika anak tidak bisa materi ini, anak tidak bisa pembelajaran ini, belum tentu pasti mereka ada, pasti mereka punya prestasi bukan hanya dalam satu bidang. Jadi saya selalu bilang, Bapak Ibu berikan motivasi, berikan fasilitas kepada anak-anak ketika mereka mau berkembang. Nah, sehat, guru membudayakan pola hidup sehat. Bagaimana anak-anak sehat
terlihat kepada kita mulai dari fisik wajah ya Bapak Ibu. Tapi mereka juga akan mencontoh, oh guru saya bersih, oh guru saya rapi, saya juga harus rapi, saya juga harus bersih. Nah, saya harap Bapak Ibu guru juga sudah membudayakan pola hidup sehat di lingkungannya masing-masing. Nah, yang terakhir Bapak Ibu guru, peduli. Guru membangun empati dalam kegiatan kelas. Bapak Ibu guru coba perhatikan ya, bagaimana anak-anak kita kalau di kelas itu ada anak yang misalkan tidak membawa sesuatu alat tulis. Apakah mereka peduli? Kita perhatikan juga Bapak Ibu guru dalam kegiatan di kelas. Saya pernah mengalami anak yang begitu peduli dengan temannya. Ketika temannya tidak membawa makanan, dia membawa makanan, dia dengan empatinya bisa membagi atau bisa berbagi kepada temannya. Nah, disitulah terlihat bagaimana guru bisa menimbulkan sifat peduli, menunjukkan kepedulian kepada orang-orang di sekeliling. Jadi intinya Bapak Ibu guru, sikap guru adalah teladan, konsisten, menguatkan, membimbing dengan penuh kasih sayang. Dan yang paling penting adalah kita guru selalu bekerja dengan hati Bapak Ibu guru. Ya. Apakah ada hambatan atau rintangan yang dihadapi guru dalam menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Ada Bapak Ibu. Ya, di antaranya satu, kebiasaan di rumah yang belum mendukung. Antara kemauan guru di sekolah dengan di rumah, mereka belum mendukung. Perbedaan karakter dan latar belakang, ini harus dipahami Bapak Ibu. Ketika anak yang A begini, yang C begini, kita lihat karakter dan latar belakangnya. Karena kita tidak bisa menyamakan. Satu kelas ada 22 anak aja, itu karakternya berbeda. Jadi tidak bisa kita samakan antara anak yang satu dengan yang lain, karena mereka memiliki perbedaan karakter dan latar belakang yang berbeda. Nah, rintangan yang selanjutnya adalah kurangnya dukungan dari orang tua. Ya, kurangnya dukungan dari orang tua akibat ketidaktahuan orang tua karena kurangnya kita berkomunikasi kepada mereka. Ya, keterbatas konsistensi guru dan sekolah belum merata. Yang ini maunya begini, yang ini maunya begitu. Akhirnya tidak sama. Apa kemauan yang apa namanya guru yang satu dengan guru yang lain tidak sama, belum merata. Kenapa? Karena belum dimusyawarahkan. Keterbatasan waktu dalam pembelajaran bisa terjadi dengan batas waktu di sekolah yang sebentar. Jadi jangan terlalu, oh ini harus begini Bu. Sementara keterbatasan waktu kita di sekolah itu hanya terbatas. Waktu yang lama itu adalah di rumah. Lingkungan sekolah yang kurang mendukung, ya itu adalah tantangan buat kita. Di mana lingkungan sekolah yang kurang mendukung ada yang tidak sepaham atau tidak sejalan dengan kita. Nah, yang ketujuh perilaku siswa yang suka menantang. Ah, ibu, saya di rumah boleh kok begini. Nah, di sini nggak boleh. Itu perilaku siswa yang menantang. Keterbatasan alat bantu atau media. Mungkin sekolah belum menyiapkan alat bantu atau media yang bisa membantu bagaimana anak bisa menerapkan kebiasaan anak-anak Indonesia ini. Yang kesembilan adalah jumlah siswa yang besar dalam satu kelas. Saya menyadari Bapak Ibu, ketika kita di kelas banyak jumlahnya, maka bisa terjadi kesulitan kita menyampaikan sesuatu, harus berulang-ulang karena tidak sesuai dengan harapan kita. Ketika jumlah siswa terlalu banyak, maka guru pun harus ekstra memberitahukan apa-apa yang harus dipahami oleh siswa. Nah, solusinya bagaimana? Solusi untuk hambatan penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Itu solusinya yang pertama tadi ya Bapak Ibu ya. Kebiasaan di rumah yang kurang mendukung. Maka Bapak Ibu perkuatlah komunikasi dengan orang tua. Jalinlah komunikasi yang baik dengan orang tua melalui grup-grup WA kelas atau grup-grup yang bisa saling berkomunikasi antara guru dengan orang tua. Nah, ini Bapak Ibu tadi perbedaan karakter siswa. Gunakan Bapak Ibu pendekatan diferensiasi, di mana Bapak Ibu guru bisa menggunakan metode-metode pendidikan yang bisa menunjang anak-anak untuk bisa membedakan karakter siswa yang satu dengan yang lain. Kurangnya dukungan orang tua. Saya selalu bilang, libatkan mereka secara positif. Ketika kita sudah menerima kelas atau kita sudah menerima jumlah siswa atau kita sudah ditaruh di kelas berapa, maka kita harus menjalin komunikasi yang baik. Kita harus melibatkan mereka, melibatkan orang tua murid secara positif. Apa yang akan kita lakukan? Boleh nggak dikasih tahu? Boleh. Supaya apa? Terjalin hubungan atau
komunikasi yang baik antara orang tua dengan guru sehingga bisa tercipta bagaimana anak-anak ini pembiasaannya dapat diterapkan tidak hanya di rumah tapi juga di sekolah. Nah, konsistensi guru atau sekolah belum merata. Makanya kita sama-sama buat standar bersama untuk tujuan bersama sehingga penerapan ini bisa berjalan. Kalau kita sudah membuat kesepakatan bersama Dewan Guru, maka apapun rintangan yang kita hadapi, kita sudah bicarakan, insya Allah akan ketemu solusinya. Ya, waktu pembelajaran terbatas. Ya, Bapak Ibu, integrasikan 7 kebiasaan anak hebat ke dalam keseharian kita. Makanya tadi saya bilang di awal, pasti kalau di awal kita selalu menggunakan kebiasaan anak Indonesia itu, kebiasaan anak Indonesia hebat itu mulai dari bangun tidur, beribadah, ya kan, berolahraga, makan bergizi, tapi semua itu harus ada catatannya. Makanya kalau di saya selalu bilang dengan guru-guru, buat jurnal. Jurnal kan Bapak Ibu nggak mungkin tahu bang anak itu bangun tidur jam berapa, ya kan? Kalau tidak ada komunikasi dengan orang tua kita nggak tahu. Makanya itulah perlunya kita perkuat komunikasi dengan orang tua. Lingkungan sekolah kurang mendukung. Optimalkan fasilitas yang ada. Ya, Bapak Ibu, eh, memang kita tidak semua sekolah itu apa ya namanya punya fasilitas yang memadai. Namun kita tidak boleh berkecil hati. Banyak cara, banyak fasilitas yang ada di sekolah yang dapat kita manfaatkan. Kita bisa juga membuat hal-hal yang hal-hal yang bisa supaya anak itu membiasakan dirinya sendiri. Ya. Nah, yang keenam, perilaku siswa yang menantang. Tadi saya bilang, tidak semua anak itu mau menurut aturan kita, apalagi anak-anak di kelas tinggi ya. Kelas 4 5 itu sudah mulai bisa apa namanya? Bukan melawan apa ya? Protes ya kepada Bapak Ibu guru. Ah, Ibu, ah Bapak, mereka sudah mulai emosionalnya sudah terlihat ketika yang diajarkan Bapak Ibu guru itu kurang tepat atau yang dianjurkan itu kurang tepat ya. Mereka sudah bisa mengelak atau bisa memberikan argumennya. Tapi kita lakukan pendekatan secara emosional, ya. Anak-anak biasanya yang begitu apa namanya kurang kurang apa ya kurang kurang pendekatan. Saya selalu bilang juga kepada Bapak Ibu guru, jangan jangan lupa, jangan lengah untuk anak-anak diberikan kesempatan kepada anak-anak ketika ingin berangkat sekolah, peluk ayah, peluk ibu 5 detik, 20 detik, peluk mama ketika akan berangkat ke sekolah, karena itu akan mempengaruhi emosional mereka Bapak Ibu. Di sekolah pun begitu. Tapi kan kalau kelas tinggi malu Bu untuk berpelukan, apalagi yang anak laki, ya kan? Pasti bilangnya kayak gitu. Tapi itulah, kita berikan kesempatan ada cara lain. Kita ajak ngomong, kita ajak bicara, ya kan? Insya Allah ya Ibu mendukung apa sih yang kamu perlukan, apa sih yang kamu mau gitu kan? Ya, kurangnya media, alat pendukung. Buat alat bantu sederhana Bapak Ibu. Masa sih untuk membuat alat bantu sederhana tidak bisa? Sekarang kan zamannya canggih ya, Bapak Ibu sudah bisa mencari, membuat alat-alat yang mendukung untuk pembiasaan anak-anak supaya anak-anak itu biasa. Contoh, kalau membuang sampah, susah bikin apa namanya spanduk atau apa, kita bisa manfaatkan media yang ada. Bahkan kita bisa menyuruh anak-anak untuk membuat slogan-slogan yang mengarah kepada pembiasaan kepada anak-anak kita. Nah, jumlah siswa terlalu banyak. Kelola kelas melalui kelompok. Ya, saya selalu bilang tidak ada yang tidak bisa. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan ketika kita tahu strategi kelompok. Ya, Bapak Ibu, kunci kebiasaan 7 anak Indonesia hebat itu yang pertama adalah konsistensi guru, dukungan dari orang tua, lingkungan yang mendukung dan pembiasaan sehari-hari yang selalu kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Ya, oke, untuk hambatan sudah, kita lanjut ke oh sudah habis. Sudah habis. Rasanya bukan saya apa ya bukan saya menggurui ya Bapak Ibu, tapi di sini kita sama-sama yuk, kita sama-sama berdiskusi bagaimana kita sama-sama bisa menerapkan menerapkan kebiasaan anak-anak hebat ini melalui pembiasaan-pembiasaan di sekolah kita masing-masing. Mungkin itu ya Pak Ridwan, kita di sini bisa berdiskusi
kita bisa bertanya jawab, agar kita bisa menerapkan 7 kebiasaan anak hebat ini langsung prakteknya di kelas masing-masing. Ya, mungkin itu dulu dari saya. Kita akan berdiskusi. Mohon maaf kalau saya terlalu cepat menyampaikan materi ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Berikan aplaus dulu dong untuk Terima Oma kasih. Tuti Dede. Yeay, wow, Masya Allah. Well done. Baik. Tak kenal maka tak sayang. Tadi sudah disampaikan oleh beliau, katanya bisa baca sendiri Pak Ridwan, karena saya bukan lagi orang yang baru. Tetapi bukan saja orang baru, teman orang lama Oma. Tetapi ini masalahnya adalah kegiatan ini perlu disebarluaskan kebaikan yang telah Oma tadi sampaikan. Seperti Amin. salah satu contohnya. Ini bukan contoh lagi Oma, karena sudah dicatat Oma. Sudah dicatat. Oh, maklum, namanya murid Muhammad Ridwan itu senangnya mencatat Oma. Iya, iya, Itulah iya. kenapa tagline-nya itu luar biasa kan. Sharing and growing together. Inilah waktunya kita berbagi bersama-sama, sharing and growing together. Sharing itu berbagi, together itu adalah bersama, kemudian growing adalah tumbuh. Mari kita tumbuh bersama untuk segera mengapresiasikan apa yang sudah kita terima. Oleh karenanya tadi dari beberapa hal yang sudah disampaikan, seperti ada sopan, mandiri, bersih, kemudian tertib, hebat, peduli, ini bisa diaplikasikan dan ini sudah teraplikasikan tentunya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Contoh tadi yang sudah disampaikan oleh Oma dan tidak akan saya ulangi. Karena Bapak dan Ibu waktunya kita akan berbagi. Karena ini adalah praktek baik, jadi Bapak dan Ibu diperkenankan. Ini ada dari jauh-jauh sepertinya. Ada Ibunda Jamila, Himantul Jamal, ini rekan saya yang luar biasa ini. Kemudian ada rekan saya juga, ini rekan PP yang lulus. Kalau saya mah tidak lulus karena tidak dapat izin dari Allah. Saya tidak dapat izin dari Allah. Masya Allah kan. Nggak apa-apa, yang penting dapat ilmunya. Amin, Itu amin. ada Ibunda Nenden. Kemudian di sini ada ada Bapak Akto. Wah, luar biasa. Ini dari Serang Banten nih. Beliau nanti akan mengisi juga di bukan webinar tetapi seminar yang akan dilaksanakan tepatnya hari Jumat tanggal 28. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bersinergi bersama kami, ingin menyimak juga paparan klimaks dari Ketua Daerah Tangerang Selatan dari Ayanda Rizal dengan Bapak Akto dari daerah Banten, nanti akan bersinergi secara solid di dalam seminarnya. Siap-siap Ibu-ibu, nanti Bapak-Bapak dan Ibu akan kami berikan juga informasi hal tersebut. Dan saat ini kita sharing terlebih dahulu. Ya, Untuk siap. mendalami ataupun beragam hal yang ingin kita bagi sama-sama, karena setiap lingkungan itu memiliki banyak perbedaan. Seperti salah satu contoh yang ingin kami angkat Ibu dari rangkaian hebat saja. Hebat itu kalau di sekolah, alhamdulillah sudah ada Ibu Sri Wuryaningsi. Dipersilakan Ibu terlebih dahulu, kalau saya nanti banyak bicaranya. Silakan Ibu Sri, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Ibu Sri. Wah, sepertinya Ibu Sri belum. Oh iya, alhamdulillah. Silakan Ibu Sri Wuryaningsi dari MTSN 33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenal sebelumnya Bu Tuti dan teman-teman dari MTS 33 Jakarta. Tadi ya saya menyimak apa yang Ibu sampaikan. Seperti yang Ibu katakan tadi, betul ya apa yang Ibu katakan sebetulnya sudah banyak di sekolah-sekolah yang melakukan seperti itu. Tapi menurut saya tuh kendalanya gimana Bu ya, agar mereka tuh bisa langsung istilahnya nurut ya apa yang kita ajarkan, mereka tuh langsung, kan kalau kita kepengen tek 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 gitu ya, tapi kan anak itu kan butuh proses ya. Iya, betul. Itu kendalanya itu kadang-kadang kita udah tiap hari kita arahkan, tiap hari kita ajak gitu, tapi pasti aja kayaknya tuh kalau istilahnya kalau nggak dipecut dia tuh nggak gerak gitu Bu. Udah tercari gimana caranya biar mereka tuh langsung, oh ternyata kemarin ibu ini ngomong begini, saya harus kerjakan sekarang gitu. Jadi ibu begini gitu. Itu mungkin ibu punya pengalaman yang gitu, jadi sehingga bisa bisa kami tiru gitu, karena ya
Otomatis pasti setiap guru di sekolah pengen ya anaknya mematuhi peraturan dan tata tertib yang ada. Terima kasih. Ya. Sebelumnya minta maaf saya tidak bisa off cam karena kondisi lagi di rumah. Siap Ibu, terima kasih Siap, banyak Ibu. Ibu Ya, Sri, siap, Bu luar Sri. biasa. Silakan Oma Tuti. Baik, Bu Sri, terima kasih ya sudah mau membersamai kami di kegiatan ini. Tadi pertanyaannya, apa sih solusinya untuk mengatasi hambatan ini gitu kan ya? Mungkin tadi saya sudah bilang ya bahwa hambatan itu pasti ada ya, setiap sekolah itu pasti ada. Makanya saya selalu bilang pada Bapak Ibu guru, ayo kita samakan kesepakatan. Buat kesepakatan apa sih? eh, Semua guru itu harus menggunakan pendekatan yang sama sehingga menciptakan budaya yang kuat ya kan. Saya selalu melibatkan orang tua sejak awal ya, diadakan pertemuan singkat. Terus kita akan bilang apalagi untuk anak-anak yang kelas 1 ya. Bagaimana pembiasaan itu bisa berjalan kalau tidak ada pembiasaan di rumah, ya kan? Jadi komunikasi yang penting ketika orang tua mau menyekolahkan anak, Bapak Ibu guru biasanya mengadakan pertemuan awal atau mengadakan juga selain mengadakan pertemuan awal menanyakan juga kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan di rumahnya bisa juga kita terapkan di sekolah. Ya, tapi ya itu tadi kata Bu Sri ya, anak yang sudah mungkin ini kelas tinggi ya, kelas atas yang mereka sudah bisa melawan atau mereka sudah, ibu di rumah boleh kok di sini nggak boleh gitu kan ya. Nah, gitu apa ya, tantangan buat kita ketika kita menghadapi siswa seperti itu, kita jangan jangan mundur ya, jangan mundur, tapi kita terus aja kita mengadakan pendekatan atau melibatkan orang tua sehingga kita bisa mengurangi rasa kita, mengurangi apa ya, nggak mungkin anak ini bisa berubah. Insya Allah lah Bu, yang namanya batu aja kalau ditetesin terus ya Insya Allah lama-lama bolong kan gitu ya. Jadi kita tidak boleh bosen untuk mengajak anak-anak perubahan untuk melakukan pembiasaan atau praktek-praktek baik untuk menciptakan sekolah atau menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang baik di sekolah kita masing-masing. Kalau saya begitu Bu, Insya Allah apa yang Ibu lakukan itu sudah benar kok ya. Apa yang Ibu lakukan sudah berusaha dengan baik, sudah bagus ya. Tapi ya itu kalau saya memanfaatkan komunikasi yang baik dengan orang tua murid, juga saya melibatkan orang tua murid sejak awal. Dan jangan lupa juga kita melakukan pendekatan positif kepada perilaku siswa. Kenapa sih anak ini kayak gini gitu kan? Kita tanya, pasti ada sesuatu di balik sikap anak itu. Insya Allah ya Bu ya, apa yang kita lakukan nanti sesuai dengan harapan kita, tapi kita dituntut apa? Sabar dan sabar. Itu mungkin jawaban dari saya Bu, punten ya. Kasih. Mangga Pak Ridwan. Luar biasa. Baik, terima kasih banyak Oma telah memberikan uraian yang sangat klimaks, dan pastinya kalau yang setuju katakan bungkus. Loh, kenapa dibungkus? Karena sesuatu yang baik itu harus kita nikmati di rumah dan kita bagikan dengan semua keluarga yang saat ini sedang menikmati, juga mungkin sedang mendengar dari kejauhan, atau nanti kita bisa bagi kembali. Baik, terkait dengan tadi hebat Ibu, budaya hebat ini akan di poin kelima Ibu ya. Kalau hebat itu kami terapkan di sekolah itu harmonis Ibu. Kenapa harmonis? Karena dengan harmonisasi ini kita bisa saling bersinergi. Kemudian E-nya itu adalah empati. Tanamkan rasa empati agar setiap individu tersebut mulai bisa merasakan ya. Ternyata kalau empati itu enak banget ya. Ternyata ketika melihat teman jatuh itu aku tidak akan tertawa lagi, tetapi yang akan aku lakukan adalah membantunya dengan optimal. Dan itu baru E-nya. B-nya gimana? B-nya baik. Kalau mereka sudah tertanam sifat empati di dalam karakternya mereka, itu mereka memiliki sifat baik. Baiknya seperti apa? Baik dalam beragam hal. Contoh ketika tadi pagi sore ini ketika saya baru pulang saja, Ibu baru pulang dari sekolah, itu salah seorang putri dari peserta didik kami menemukan uang Rp2.000. Mister, aku menemukan uang ini Rp2.000. Simpen sama Mister saja ya. Oh tidak, silakan kamu langsung pergi menuju Kak Novi yang memiliki kotak untuk Palestina. Silakan kamu masukkan sana. Enggak, Mister aja. Nanti biar Mister yang mendapatkan pahalanya.
Coba lihat bagaimana sudah bisa seperti itu. Beliau sudah bisa menganalogikan bahwa kebaikan ini harus disampaikan juga kepada orang lain supaya orang tersebut bisa mendapatkan kebahagiaan yang sama. Seperti itu Ibu tadi itu. Baru saja tadi terjadi. Kemudian A-nya apa? Tetap dengan akhlak. Dan T-nya adalah T-nya itu kita biasakan untuk senantiasa menjadi bagian simpul dari T-nya itu saya lupa ini Bu. Satu hal lagi saya lupa. Oleh karenanya butuhnya saya bersinergi itu adalah untuk saling mengingatkan. Wah, jadi tidak hanya saya saja ini, teman-teman yang lain pastinya juga punya banyak hal ataupun praktik baik seperti yang ada di sini nih. Ini ada Minum, Pak. ibunda hebat kami juga nih, ada Ibu Sugianti. Wow, beliau biasanya akan berbicara nih, akan speak up biasanya. Apalagi Ibunda Jamila ini. Ibunda Himatul Jamila ini biasanya berbicara. Ibu Heni Indartin juga, Siap, siap. Masya Allah ini. Luar biasa ini. Teman-teman hebat yang saat ini sudah mempersiapkan dirinya ingin berbicara. Tuh, kelihatan kan? Alhamdulillah. Silakan Bun, berbicara dong. Ayolah kita speak up. Ada Ibunda Susana Maniburuk sepertinya juga sudah mempersiapkan diri. Silakan Bun, jangan khawatir, waktunya kita bagi-bagi. Silakan Bunda Susana terlebih dahulu. Silakan Bun. Nggak ada suaranya masih di mute gitu. Belum dibuka. Pak Ridwan ingatkan itu Bu Susana suaranya masih di itu Ya Ibu, maaf mikrofonnya. mikrofonnya belum dibuka Ibu. Mic-nya belum dibuka. Sebentar ya. Belum dibuka. Belum dibuka Pak Ridwan bilangin. Ya Ibu, sebentar. Iya, jangan khawatir. Ya, silakan Ibu. Terima kasih Pak buat waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Siap. Saya Ibu Susana Manusia dari SD Negeri 24 Sambangan dan saya Dengar rumahnya? Kabupaten Samosir di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Waduh, terima kasih jauh ya. Sudah disampaikan. Iya, iya. Indonesia adalah hal yang sangat luar biasa. Mungkin ini ya sinyal kali Pak Ridwan ya dari Sumatera Utara. Semua itu tidak terlepas dari contoh yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, satu yang mau saya tanyakan, Ibu, bagaimana Pak Ridwan dengar nggak? Kamu nggak dengar? Kedengaran? Ya, itu baru dengar ya. Dengar. Iya. Bagaimana cara menyikapi? Saya ulang dari awal, Bu. Ya, iya, siap. Oke, saya dari awal ya. Tadi apa yang Ibu Dede sampaikan itu adalah hal yang luar biasa mengenai 7 kebiasaan anak hebat. Nah, namun dari apa yang sudah Ibu paparkan, pastinya guru harus memberi contoh terlebih dahulu. Nah, karena ketika guru memberi contoh, anak akan melihat dan dia akan mengikuti apa yang sudah dilakukan gurunya. Nah, bagaimana caranya mengubah pola pikir anak ketika seorang anak melihat lingkungan belajarnya, lingkungan sekolah yang di sekolah itu guru-gurunya itu saling menjelekkan satu dengan yang lain, terus sering berantem, ribut, begitu. Nah, sementara anak selalu melihat begitu. Bagaimana cara kita mengubah cara pandang anak dan dia harus mengikuti 7 kebiasaan hebat itu ketika dia selalu melihat kejadian yang seperti tadi itu, Bu.
melihat gurunya yang berantem, gurunya yang ribut. Nah, padahal memang itu kan sesuatu yang tidak layak untuk dilihat oleh Iya, anak-anak. sebenarnya. Tapi jujur masih banyak di sekolah-sekolah yang terjadi seperti itu, Bu. Masih banyak yang terjadi seperti itu. Nah, bagaimana cara menyikapi dan mengubah cara pandang siswa ketika dia melihat tindakan guru-guru yang ada di sekolahnya itu tidak mencerminkan contoh dan tidak mencerminkan sesuatu yang bisa dijadikan contoh di dalam kehidupannya sehingga anak bisa melakukan kebiasaan anak hebat tadi. Terima kasih, Bu. Baik. Baik. Kak Ridwan, bentar Oma jawab langsung ya. Silakan Oma. Iya. Terima kasih Ibu Susana Munahuruk dari Amanah Kota Medan ya, Sumatera Utara. Mendengar pertanyaan ini sedikit sedih saya ya. Masih ada ya ternyata guru yang, mohon maaf lagi ya, kok berantem gitu kan? Apa yang diributkan, ya kan? Sementara udah gaji kan sama, Serti punya, ya kan? TPP punya. Bagaimana mau ngasih contoh yang baik ketika Bapak Ibu guru eh, tidak memberikan contoh yang baik kepada mereka? Itu kan pertanyaannya Ibu ya. Kalau saya Oke. akan menjawab gini, setiap masalah di sekolah itu kan pasti bisa diselesaikan. Kita cari solusinya dengan pendekatan kepada kepala sekolah, ya kan? Saya selalu bilang kepada guru-guru, saya jangan dianggap pemimpin yang penganggapan, mohon maaf ya, saya selalu menempatkan diri saya sebagai teman, sebagai partner ya. Saya ini bukan yang mau memimpin seperti apa gitu, karena saya berprinsip kalau kita nggak partneran yang benar, dekat dengan guru-guru, nggak mungkin sekolah kita berjalan kondusif. Jadi alangkah baiknya Bapak Ibu untuk sekolah Bu Susana, coba kita ajak ngomong dengan Ibu Kepala Sekolah atau Bapak Kepala Sekolah, ya kan? Karena pasti masalah di sekolah itu kan harus diketahui oleh kepala sekolah ya. Pasti ada solusi. Kepala sekolah harus tahu ini kenapa gurunya berantem, ya kan? Bagaimana memberikan contoh yang baik kalau gurunya aja suka berantem, kalau gurunya aja memberikan contoh yang tidak baik. Padahal kita sedang bicara pembiasaan yang baik. Padahal kita sedang bicara bagaimana membiasakan anak-anak itu bersikap baik. Bagaimana anak-anak itu bisa apa ya? Bisa bisa apa ya? Bisa tadi tuh bisa menghadapi tantangan. Tapi ketika tadi bilang ibunya berantem, ibu gurunya berantem, ya, ibu gurunya berantem, ibu gurunya tidak memberikan contoh yang baik, ya, akan berdampak kepada anak kita kan, ya, anak-anak akan berpikir gimana sih ibu ngasih contoh, ibu aja berantem, aku berantem. Padahal sekarang itu sangat-sangat disayangkan ibu. Sekarang kami di sini di Tangsel sedang menggalakkan atau sedang mensosialisasikan tentang bullying ya. Jangan sampai kejadian bapak ibu nanti berantem sama anak muridnya dicontoh dengan jadinya apa namanya ada tindakan yang bully buat teman-teman ya, gitu. Solusinya bagaimana Pak Ridwan? Ya ampun, saya jadi sedih ya. Ternyata ada kan saya baru tahu gitu ya. Selama ini saya belum pernah menemukan kalau guru berantem. Saya sudah hampir 36 tahun mengajar, Bun. Nah, saya tinggal 5 tahun lagi saya pensiun ya. Tapi saya berusaha menempatkan posisi saya ketika saya berada di tengah-tengah guru-guru saya. Saya ini teman, saya ini ibu buat kamu. Kalau ada masalah, ayo kita selesaikan bersama. Gitu, Bu. Solusi yang terbaik kalau saya bilang sama ibu, tolong selesaikan dulu, musyawarahkan dengan pimpinan kita di sekolah, ya. Kita ajak ngomong ibu kepala sekolah, Bu, kami punya masalah begini, Bu, gimana solusinya? Nanti kalau sudah dapat solusinya, insya Allah kami bisa, nanti guru-guru bisa mencontohkan yang baik, gitu kan? Eh, jangan sampai terlihat, mohon maaf lagi, jangan sampai terlihat guru itu berantem di depan siswa, ya kan? Amat sangat disayangkan. Tapi mudah-mudahan pendekatan yang nanti ibu lakukan, tolong ibu ajak ngobrol dengan ibu kepala sekolah atau kepala sekolah, bapak, untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada di sekolah. Karena semua orang itu pasti punya masalah yang insya Allah bisa diselesaikan ketika kita duduk bareng, ketika kita duduk mau bermusyawarah, ya. Mudah-mudahan itu jawaban dari saya. Mungkin Pak Ridwan punya jawaban lain untuk menghadapi masalah ini. Kalau Oma seperti itu jawabannya. Ya, coba Pak Ridwan solusinya.
Baik, Kontaknya terima Bu kasih Susana Oma. ya. Silakan Pak Ridwan solusinya kalau dari Oma seperti itu. Ajak musyawarah, ajak tujuan bersama sekolah kita ini mau kemana, ya kan? Berikan contoh yang baik kepada anak-anak sehingga anak-anak bisa menerapkan 7 kebiasaan yang anak-anak hebat ini gitu. Dimulai dari siapa? Dimulai dari guru-guru yang ada di sana, gitu kan? Ya. Mungkin Pak Ridwan atau Pak Arijal, Tuh, atau kita lemparkan kepada teman-teman yang di sini, Pak Ridwan, nggak apa-apa. Mereka akan memberikan pengalaman juga. betul sekali Oma. Ini Iya, ada Pak Jingles ya. sangat Ada Bu diizinkan untuk Fardila, betul. silakan. Ya, Bapak Ya Jinggal. Bu Nenden, silakan. Silakan Pak Jinggal. Silakan Pak Jingles. Punten ya, Bu Susana kita Diberikan, berbagi kita praktek berikan ke baik. floor. Silakan. Mangga, mangga. Namanya kita diskusi. Silakan Bapak. Bapak Jinggal. Bapak Jingles silakan. Saya sih cuman mau buat pertanyaan juga, tapi setelah selesai ini Iya, iya. Sok mangga. Boleh Pak, tenang Pak, jangan khawatir. Kita berbagi bersama, sharing and growing together. That is what we call it about Igi. Yeah. iya, kalau untuk menanggapi sejauh ini belum ada solusi dari saya sih. Oh gitu. Ya Tenang Bapak. Pak, kita berbagi bersama Bapak. Ya, siap-siap. Izin dari mana ini Bapak Jinggal? Kalau kami boleh tahu. Dari ini, Bu, dari SMP Teknosa, Jelupang. Oh, Jelupang. Kita sama-sama Tangsel ya. Oke. Tadi ada yang bertanya Pak Ridwan, Bu Tuti, Bambu Apus 1 di mana? Saya di Kota Tangerang Selatan, Bapak Ibu. Iya, Iya. Pamulang, betul. saya di Pamulang, saya di Pamulang. Silakan Iya, Bapak Jingles mau mengutarakan sesuatu, sangat diizinkan sekali Pak. Mau berbagi atau mau bertanya atau mau sharing sangat terbuka. Saya mau ini sih Pak, mau bertanya. Cuman tadi udah selesai nggak yang disampaikan Bu Susan ya, yang dari Bu, ini sana dari Samosir ya Pak ya. Dari Samosir. ya selesai apa enggak nih? Itu Pak, kita sedang mencari solusi ya. Kalau saya Iya. tadi jawabannya ketika gimana Bu kalau di sekolah itu gurunya pada berantem gitu kan? Gimana Bu Iya. kalau gurunya sudah memberikan contoh yang gitu anak-anak tidak mau lagi menerapkan kebiasaan yang baik gitu kan? Saya memberikan solusi bahwa kegiatan Bapak Ibu guru kalau ada masalah itu jangan dipendam sendiri dan jangan berantem di depan siswa tapi diselesaikan bersama dengan pemimpin di sekolah, ada kepala sekolah, mungkin ada yang dituakan di sekolah ya. Kalau saya ada yang dituakan di sekolah sehingga bisa Ibu, komunikasi yang baik gitu kan. Ya. Kalau Pak Jenggel tentang apa? mau menanggapi Eh, beliau. Kalau dari kami ya, yang sudah kami praktekkan di sekolah, yang kami mulai dari rekan-rekan guru, kebiasaan-kebiasaan setiap hari yang kami lakukan. Contohnya, kebetulan kan kalau hari Selasa itu saya bertugas sebagai piket. Jadi itu kami biasakan di depan sekolah itu atau di depan lobi, kami selalu selami siswa yang baru datang. Itu kebiasaan kami. Nah, di sisi itu kalau misalkan kita tidak bertugas, contohnya Senin, Rabu, Kamis, Jumat, anak-anak itu sendiri juga akan menyapa kita dan menyalam kita sendiri. Nah, yang kedua, yang kami terapkan kembali untuk setiap memulai pembelajaran itu, kami membiasakan anak-anak itu supaya terlebih dahulu merapikan kursi sama mejanya dan merapikan membuang sampah yang sekecil apapun yang ada di lantai. Jadi sebelum rapi semua itu pembelajaran tidak akan kami mulai. Kemudian masalah tentang barang, contohnya uang yang dapat di wilayah sekolah, anak-anak itu memang sudah kita dapat uang seberapapun itu dikembalikan ke gurunya yang ketemu di jalan atau di sudut manapun gurunya ketemu pasti disampaikan uang yang dia dapat gitu. Nah, cuman yang menjadi permasalahannya adalah anak-anak sekarang kan kalau barang-barangnya ketinggalan di sekolah atau di lingkungan sekolah, contohnya ketika mereka berganti pakaian, baju olahraga, baju seragam, itu tidak dicari mereka. Sementara ketika dapat jadwalnya minggu berikutnya harus pakai seragam itu, bajunya tetap ada. Mungkin dibeli yang baru ya kan.
Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana mereka itu supaya dan bagaimana usaha kita menyadarkan mereka bahwasanya barang-barang yang mereka miliki itu adalah berharga dan sangat susah untuk di apa namanya sangat susah dibeli oleh orang tua lah karena ekonomi. Justru saya nggak tahu ya karena mungkin mereka mudah mencari yang baru atau gimana saya juga nggak tahu. Jadi ketika mereka ketinggalan baju seragam mereka itu tidak mau mencari gitu Bu. Bagaimana untuk menyadarkan mereka? Mm. Baik, terima kasih Pak Jengels ya, sama-sama orang Pamulang. Terima kasih Ya, sudah membersamai saya. Saya senang iya, sekali melihat pembiasaan yang sudah Bapak lakukan, mulai dari penyambutan siswa, merapikan iya. kursi, ya kan ketika akan belajar, Bapak tidak Hmm, mau ngajar kalau kelasnya belum bersih, tidak mau iya, belajar kalau masih ada sampah yang berserakan ya. Itu iya sangat betul. sangat saya apresiasi ya. Nah, yang jadi kendala Bapak ini adalah ketika menghadapi anak yang cuek ketika baju seragamnya ketinggalan di Iya, kamar mandi atau di mana mereka nggak mau ngambil lagi gitu kan, iya. mereka nggak Nggak mau mau ngambil lagi mencari. ini, nggak mau Iya, nggak mau mencari apa, mencarinya. nggak mau mencarinya sengaja atau memang nanti gampang saya beli lagi, gampang belinya Nah, itu begitu ya. dia. Mm-mm. Itu Iya. kan yang saya Bagaimana saya tangkap menyadarkan ya. mereka itu? Mm-mm. Iya. Bagaimana menyadarkan mereka itu? Mungkin kita melatih kedisiplinannya harus lebih kencang lagi kali ya Pak ya. Melatih kedisiplinannya lebih kencang lagi, kita harus memberitahu bahwa baju itu dibeli dengan hasil keringat orang tua. Bagaimana kita bisa tahu, kalau saya suka gini, coba sekali-sekali tampilkan pekerjaan orang tua. Walaupun itu bukan pekerjaan orang tua mereka ya. Tapi sekali-sekali boleh, sekarang kita punya alat peraga TV besar itu. Tampilkan pekerjaan ayah. Ya, tampilkan pekerjaan ayah ketika ayah tuh kerja kayak gini loh. Ada yang mohon maaf ya, sebagai kuli bangunan, ada yang mohon maaf lagi tukang parkir. Mungkin kalau yang enak-enak sih nggak terlalu membuat mereka sedih ya. Tapi di lingkungan kita kan Pak banyak ya. Mudah-mudahan sih mereka bukan anak kontrakan ya Pak ya. Tapi kalau mereka anak kontrakan, alangkah disayangkan ketika mereka bajunya aja ketinggalan kok nggak mau diambil gitu kan ya. Bagaimana mereka tidak bisa menghargai orang tua. Gampang nanti mama beli lagi. Gampang nanti ibu beli lagi. Itu yang harus kita tanamkan dari sekarang adalah kedisiplinan. Bagaimana mereka disiplin. Baju yang tertinggal itu bukan boleh ambil, bukan boleh dikasih, tapi dibeli. Alangkah baiknya kalau kalian tertinggal, kalian mencari. Dan alangkah baiknya juga kalau kalian nggak mencari, baju itu dikasih nama, dikasih label. Misalkan di belakangnya ada tulisannya T, T kelas berapa. Mungkin nanti penjaga sekolah bisa menginformasikan ini ada baju yang tertinggal. Ini ada baju yang masih ada di kamar mandi yang belum diambil. Saya sih hanya menekankan kedisiplinan ya Pak Jenggel ya. Karena memang itulah anak-anak mungkin merasa gampang belinya ya. Tidak tahu bagaimana orang tua mencari uang susahnya untuk membeli seragam itu. Ya, saya harap Bapak lebih ditingkatkan lagi kedisiplinannya dan insya Allah mereka tahu caranya kalau itu punya saya ya. Jadi mungkin sebelum olahraga atau sebelum kegiatan upacara ya biasanya pembina upacara kan tidak akan pernah bosan ya untuk menginformasikan kedisiplinan anak-anak, terutama kalau sudah tahu kasusnya seperti ini akan diinfokan terus anak-anak. Alangkah sayangnya kalau baju yang kalian miliki itu masih bagus, tapi kalian sengaja tinggal di kamar mandi. Padahal itu dibeli. Ya, bagaimana dengan kalimat yang bisa menyentuh hati anak itu sehingga tidak akan terulang lagi ketinggalan baju di dalam kamar mandi. Itu jawaban saya. Saya tadi belum mengucapkan mohon maaf sama Bu Susana Manihuruk ya. Pak Jenggal, itu Iya. jawaban saya. Saya tadi agak masih terganjal Pak Ridwan dengan Bu Susana. Itu solusi saya ya Bu. Mohon maaf, mudah-mudahan bisa terselesaikan ya Bun ya. Punten ya Bunda. Pak Jenggal juga Iya. mudah-mudahan bisa terselesaikan. Kita harus sabar, kita tingkatkan lagi kedisiplinan kita. Insya Allah anak-anak punya disiplin yang kuat lagi. Mungkin itu. Ada lagi, masih ada 5 menit atau berapa detik lagi Pak Ridwan? Itu Bu Ada Nenden Bunda, mau bertanya ada silakan. Bunda Nenden, ada Iya Ibu Bunda Sri Nenden silakan. Wuryaningsih, sepertinya masih ingin Masih. berdiskusi dengan kita. Oke Silakan. siap. Mm-mm. Saya izin Bunda Tuti, Pak Oke siap. Ridwan.
Saya senang ini informasi yang baik ya hari ini, malam ini. Ternyata memang Bu Tuti sudah menjelaskannya dengan sangat baik dan mudah dimengerti. Mungkin Amin. saya izin juga itu sama Ibu Susana. Sepertinya Bu Susana sudah tahu ya solusinya sebetulnya ya. Kalau misalnya kita tanyakan sama Bu Susana, pasti Bu Susana udah tahu solusi di sekolahannya itu. Cuma untuk contoh mungkin bukan hanya di tempat Bu Susana ya, di tempat kerja itu memang seperti itu banyak beraneka. Apa namanya tuh? Mohon maaf ini izin dulu ini sama pembawa acara. Itu apa namanya tuh solusinya tuh kalau kalau di tempat saya itu face to face ya. Jadi orang yang merasa bermasalah itu kita panggil aja gitu. Jadi kita temuin gitu. Jadi jangan ada rasa takut karena kebersamaan berkolaborasi di sekolah itu sangat penting untuk kemajuan Penting, sekolah. betul. Itu aja sih. Terima kasih. Iya, Maaf ya. ya. Terima kasih Bu Nenden ya. Ya, itu jawaban Izin, saya kan sedikit selalu bisa. memberikan apa namanya kesempatan ya kepada teman-teman semua apa sih yang terbaik. Monggo monggo Bu Susana silakan. Oke, terima kasih. Nah, sebenarnya ini adalah masalah yang terjadi di sekolah kami memang, Bu. Awal-awalnya kalau di sekolah kami dengan guru-guru yang sudah tua-tua dulu, tidak pernah terjadi seperti itu. Oh, gitu. Dari sekolah-sekolah lain ketepatan sudah pensiun diisi dengan dari guru-guru yang sudah sekolahnya regrouping. Nah, baru mulai terjadi. Sebenarnya kalau saya perhatikan, apapun yang sudah disampaikan kepada kepala sekolah seperti itu, lalu kepala sekolah juga berbicara kepada guru yang seperti tadi yang saya sampaikan, itu tidak didengar, Bu. Tidak didengar, bahkan kepala sekolahnya juga disepelekan begitu. Astagfirullahaladzim. Nah, saya ini yang menjadi ini sama saya dalam pikiran saya. Jadi saya merasa hancurlah sekolah ini seperti ini terus begitu. Jangan. Karena yang lain juga bahkan mereka yang bagaimana ya? Jadi ketika kepala sekolah ingin berbicara dengan baik, ini ikut-ikutan terpengaruh, Bu. Bahkan tidak ke kantor cuma datang begitu aja begitu. Jadi satu hal yang sangat sulit, Bu. Sangat sulit. Satu hal lagi saya lihat sepertinya di sekolah ini tidak boleh terlalu bersinar seperti itu. Karena ketika kita melakukan hal yang baik, ada orang yang tidak suka dengan kita, maka hal yang baik itu tetap salah di matanya. Jadi saya perhatikan seperti itu, Bu. Jadi memang sulit sekali. Sampai-sampai kepala sekolah aja WA saya, Ibu ini ada buat soal, Ibu minta itu ada soalnya soal pilihan berganda kompleks seperti itu kan. Kan ada ininya, Bu, skor-skornya. Karena dibuat satu, saya mau tanyakan kenapa satu. Karena kan kalau kompleks itu kan bisa 3, bisa berapa kan gitu skornya kan gitu. Nggak mungkin satu. Jadi kalau benar satu bagaimana gitu. Lalu kepala sekolah sih sampai menjawab begini, saya tidak bersemangat, Bu, untuk membuat rapat. Seperti masalah yang dihadapi selalu begini, begitu, Bu. Jadi banyak hal ketika kita berusaha, ketepatan saya juga dari guru penggerak dulu, Bu, ya. Jadi apa yang kita pelajari di guru penggerak itu kita lakukan di sekolah. Itu salah, Bu. Iya, salah di mata yang ini gitu. Dan bukan hanya kepada saya, bukan kepada yang lain juga seperti itu. Dan satu hal memang ini adalah hal yang buruk ketika seorang guru mengatai guru yang lain, ketika mereka bersama nanti yang lain lagi dikatai. Seperti itu terus. Dan apapun yang kita lakukan, contoh, Bu, kalau sekarang kan itu jam 7 lonceng gitu ya, Bu, lonceng untuk memulai kegiatan. Itu ketika kita datang lebih awal, setengah 7 begitu contohnya. Itu menjadi momok bagi mereka, seolah-olah mereka merasa dilihati gitu ketika mereka datangnya terlambat gitu. Karena memang rata-rata datangnya itu terlambat. Begitu. Rata-rata terlambat. Makanya saya heran juga masih pada muda kok. Gimana ya? Tapi kita nggak bisa ini.
gitu. Dulu satu dengan yang lainnya ini berantem semua ini Bu, berantem Oh, semua. Akhirnya saya pusing, Bu ini nggak bener ini kalau sekolah ya begini, Allah. saya bilang ibu kepala sekolah. Jadi kayak mana kita buat gini lah Bu, saya bilang. Ayo kita ini kan aja Bu, ibu yang manggil satu-satu. Jadi nanti kalau udah dipanggil gimana? Nggak apa-apa nanti saya jadi moderatornya. Nanti satu-satu disuruh menyampaikan masalahnya, biar puas. Setelah itu selesai Bu, gitu. Sampai ke satu orang, yang satu sudah merasa tersinggung, udah keluar. Begitu-begitu terus Bu. Jadi sungguh luar biasa sulit sekali mengatasinya. Apapun yang dilakukan kepala sekolah salah. Apa yang kita lakukan yang baik salah. Pokoknya semua salah Bu. Jadi akhirnya begini. Setelah saya perhatikan, seperti saya katakan tadi, ketika kita mau melakukan hal yang baik, ketika kita bersinar begitu kan, kita mau bekerja dengan baik. Contoh ya Bu ya, memang kami kemarin juara 1 untuk main alat musik tradisional, itu juara 1 sekabupaten. Jadi itu yang lalu ada alumni kita, ada alumni yang di Jerman, di KBRI Jerman. Ketika datang, saya sengaja apa ya yang supaya bisa dilihat dan dia mau membantu begitu. Jadi gunakan alat musik yang hanya 3 itu, seharusnya 6 kalau tagading. Jadi udah kayak gitu, saya terus bilang gini, kurang bagus ya Ito, aku bilang, bagus Ito, kata yang dari Jerman ya kan, enggak Ito, anak-anak kan katanya merasa sulit, mereka tidak bisa menggunakannya gitu kan. Tapi itu tadi bisa, ya toh itu tapi kurang bagus, anak-anak juga bilang nggak bagus gitu. Jadi saya meminta tapi tidak langsung begitu Bu kan. Akhirnya oh iya ya, ya udah nanti saya kasih gitu. Jadi Bu dapat itu 17.500.000 waktu itu. Lalu ketika mau makan saya kasih ini lagi. Tok, tadi kan udah itu kasih alat musiknya, tapi sayangnya kami guru nggak ada yang bisa menggunakan gitu kan. Jadi bagaimana itu Tok? Kita inilah usahakan dari luar kita ambil yang untuk mengajari gitu kan. Tapi dananya nggak ada dari dana Bosito, nggak bisa gitu kan. Ya udah nanti saya tanggung 2 tahun. Kira-kira berapa itu 1 bulan? Langsung saya berpikir 1.500.000 lah begitu kan. Langsung dikasih Bu, dikasih. Dan kemarin mau bertanding anak-anak sampai hampir setengah 12 malam. Saya tuh buat proposal ke beliau juga. Cairlah itu 9.100.000 itu untuk semua keperluan anak-anak mau lomba. Nah, setelah itu pada acara itu saya kembali mengumpulkan ini bersama dengan kepala sekolah kita kan. Saya udah bilang sama Ibu Kepala, Ibu tolong diinikan aja Bu sama teman-teman yang lain supaya teman-teman lain tahu kegiatan kita ini gitu kan. Tapi Ibu Kepala bilang gini, sakit kepala saya sampaikan pun gimana mau nyampaikannya, nggak mungkin saya ke kelasnya masing-masing. Yang kedua, kalau kita buat pun disampaikan ide kita nggak akan diterima. Nah begitulah ini Bu Kepala saya ini bener juga Baik, pikir saya. baik Ibu, Bu Susana Jadi ya, punten. iya, Bu jadi Susana, dikasih tahu kan Bu, saya jadi tanya Bu, itu sekolahnya negeri apa swasta? negeri Bu, Negeri. negeri. Negeri, Iya, siswanya banyak, gurunya banyak. gurunya sama kepala sekolah 9 Bu, Bu, ya. siswanya ada 85. Bu, 85 itu. mohon maaf ya Bun, saya potong pembicaranya karena mengingat waktu ya. Saya akan saya akan memberikan solusi. Yang pertama, Ibu sampaikan salam saya kepada Ibu Kepala Sekolah untuk selalu berkoordinasi dengan pengawas. Karena segala sesuatu kalau di saya di sini di Pamulang, saya selalu koordinasi dengan pengawas agar semua KBM itu berjalan dengan lancar, ya. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Apalagi saya senang Ibu sudah menjadi guru penggerak, ya. Saya juga di sana, saya salah satu pengajar praktek juga saya di guru penggerak, Bun. Jadi Ibu terus aja tanamkan, Ibu terus aja buktikan bahwa Ibu adalah contoh yang baik. Nanti kan mereka yang lama-lama tidak mengikuti akan malu sendiri. Ketika Ibu sudah menghasilkan prestasi, Ibu sudah membuat ini loh sekolah kami maju dengan cara seperti ini, terus aja Ibu berbuat baik, Bu. Insya Allah apa yang Ibu lakukan insya Allah akan terlihat. Akan yang Ibu yang lakukan itu nanti yang merasa sebel dengan Ibu, lama-lama mereka juga akan menyadari bahwa itu kemampuan Ibu loh bisa membuat sekolah itu maju, ya gitu Bu. Jadi saya mengambil kesimpulan Bu, jangan Ibu mengambil keputusan sendiri, karena memang kita kalau mau berbuat baik itu tidak semua orang suka dan tidak semua orang harus suka dengan kita, ya kan?
Tidak semua orang harus Iya. dengan kita harus sadar bahwa kita di dunia pendidikan itu tantangannya seperti itu. Itu mah belum, mohon maaf lagi ya, itu mah bisa diatasi dengan jumlah yang guru sedikit ya. Saya di sini kemarin guru saya 50 Bun, ya. Muridnya 1.200. Saya alhamdulillah baik-baik saja semuanya, ya. Gitu. Jadi dengan guru yang segitu mah insya Allah anggap saja semua seperti keluarga kita. Kita akan maju sekolah itu kalau kita bisa berkolaborasi, kita bisa bekerja sama, kita bisa mengambil suatu keputusan yang memajukan sekolah dengan tujuan yang sama. Jadi sekali lagi pesan saya, sampaikan salam saya kepada Ibu Kepala Sekolah atau Bapak. Silakan berkomunikasi dengan pengawas agar bisa menyelesaikan masalah ini. Dan teruslah Ibu berbuat baik. Dan teruslah Ibu berbuat baik untuk memajukan sekolah itu. Insya Allah teman-teman yang tadinya nggak suka ini karena sudah terlihat nggak, insya Allah nanti mereka akan mengikuti Ibu. Mungkin itu jawaban dari saya Bu ya. Karena ini Pak Ridwan waktu juga sudah menunjukkan. Saya agak kelewat ya, saya besok pagi masih ada acara ya. Pak Ridwan silakan. Bu siapa Bu Mona, mohon maaf ya, itu jawaban dari kami. Puas tidak puas nanti kita konsultasi lagi ya. Terima kasih. Mangga Pak Ridwan. Baik, luar biasa. Tidak akan pernah puas karena ilmu itu bukanlah samudra yang akan ada kita temui. Ya, Ilmu samudra itu sangat luas sekali. Makanya kita amin. tidak akan pernah puas dengan ilmu apapun yang kita sudah dapatkan. Oleh karenanya senantiasa menimba ilmu. Yes, ya. Oleh Semangat ya. karenanya kalau melihat dari yang tadi, Bun, yang tadi diceritakan, itu qadarullahnya saya merasakan. Saya merasakan hal tersebut, tapi karena saya adalah swasta, jadi itu biasa aja. Yang seperti itu biasa aja. Dan murid saya, bukan murid saya, murid sekolah kami itu sejumlahnya 165. Dan saya ada di posisi yang awalnya menjadi guru, kemudian ditarik menjadi kepala sekolah, saya menghindar, akhirnya dimasukkanlah saya menjadi bagian kurikulum. Dari kurikulum masih tetap berkelahi, akhirnya saya kembali ke bawah, saya menjadi guru lagi, dan di sini terlihat, oh ternyata ketidaksukaannya itu cuma satu hal, dia minta semuanya difasilitasi. Jadi saya berikan contoh tuh Bun, praktik baik yang sudah pernah saya dapatkan ketika saya menimba ilmu di PP, itu saya praktekkan tuh. Yang tadi Ibu Mona sampaikan, Ibu Susi sampaikan itu saya lebih ekstrim lagi karena mereka membencinya langsung personal. Ini gara-gara ini nih, gara-gara ini nih. Langsung saya berikan apa yang sudah saya pernah bicarakan. Jadi kalau saya itu bukan hanya bicara, langsung saya lakukan. Praktek Saya baiknya ya. modal, iya langsung saya lakukan. Jadi Yes, suri ya. tauladan. Kembali lagi ke suri tauladan sih. Jadi Amin, amin. apapun yang kita lakukan, ketika kita bicara, lakukan. Pokoknya kita Nanti maunya apa sih? tunggu Yang terbaik saja gitu mainnya. Pak Ridwan ya kan? Gitu, Ya. Bu tunggu Mona semangat ya, Bu Susana ya. Semangat, semangat, Iya. semangat. Baik, Pasti bisa. itu saja sih yang ingin kami bagi untuk pertemuan kita kali ini karena praktik baik ini tidak akan pernah ada habisnya. Silakan tunggu, saksikan episode berikutnya karena Siap. kami dari Tangsel akan senantiasa berbagi dengan siapapun, dengan elemen manapun. Apabila siap bersinergi dengan kami, tinggal hubungi kami. Kami ada di IGI Kota Tangerang Selatan. Praktik baik tidak akan pernah bisa ada habisnya. Kebiasaan anak hebat adalah hal yang perlu kita tanamkan dari diri sendiri. Cukup dari 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari saat ini, mulai dari yang terkecil. Semoga dapat bermanfaat. Kita tetap bersama-sama tentunya dengan mengucapkan kalimat rasa syukur sesuai dengan yang kita anggap masing-masing. Kalau dari kami adalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita tetap bersama dilanjutkan dengan berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin, amin. Terima kasih banyak Ayahanda dan Bunda, guru-guru hebat. Kita akan berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama pada pertemuan yang akan datang. Ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya yang hebat. Kita berikan aplaus sebelumnya sebelum kita foto bersama. Wow. Terima kasih banyak kepada Terima kasih Ibu. semuanya ya, sehat untuk kita Oke. semua ya. Sehat. Mohon Amin. bertahan sebentar, kita akan berfoto sejenak, berfoto. Foto akan diambil ada 2 layer di sini. Mohon izin untuk Bapak dan Ibu. Wow, Ibu Jamila sudah melihatkan senyumannya. Wah. 1, 2. Ya, layer kedua. Layer kedua siap-siap. Yang belum dibuka, mohon dibuka. 1, 2, 3.
Oke, layar berikutnya, layar terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas beragam kekurangan yang pastinya keluar dari lisan saya yang banyak bicara. Kalau dari narasumber itu adalah keilmuan, tapi kalau dari saya pasti banyak kurangnya. Oleh karenanya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kita akhiri bersama-sama dengan mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Jangan lupa Terima kasih Bu Tuti, Pak Terima Ridwan. kasih. Terima kasih banyak Bapak Makasih Pak Rizal. Rijal, Terima Pak kasih banyak Ridwan. Ibu Saya Tuti. izin live ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jangan lupa diisi absennya. Terima kasih banyak. Terima Sampai kasih ketemu banyak Bapak lagi. Rizal. Oke. Izin, Le. Terima kasih Bu Tuti.